ziarah ke Mekah dan kubur Nabi. Jadi ingat-ingat itu, bahwa dia sudah diberi nikmat oleh Allah untuk bisa pergi ke sana. Fayakfura tilkan ni'mah, kalau nanti dia lupa, jadi kufur dengan nikmat itu. Bagaimana bentuk orang kufur dengan nikmat itu? Orang sudah pergi haji itu nikmat. Orang sudah pergi umrah itu nikmat. Ya, kata Imam Al-Ghazali, kalau sudah pulang jangan lupa. Kalau lupa kufur nikmat. Jangan lupa dia sudah pernah pergi haji. Jangan lupa dia sudah pernah pergi umrah. Tapi bukan berarti harus dipanggil Pak Haji, kan itu kan. Kalau tak dipanggil Pak Haji tersinggung dia, bukan gitu. Ya, bukan gitu, maksud jangan lupa itu. Bi an ya'uda, bayannya bi an ya'uda, penjelasannya, gambarannya itu bi an ya'uda ilal ghaflati wal lahwati wal khawli fil ma'asi. Dulu sebelum dia pergi haji, dia tuh lalai dari ketaatan. Wallahwi, bermain-main dengan kemaksiatan, dengan kelalaian, ya kan, jauh dari ketaatan. Wal khawdi, menceburkan diri ke dalam fil ma'asi, kemaksiatan. Nah, pulang dari haji balik lagi, kan? Karena ada cerita tuh, orang pergi haji, ya kan, pokoknya taunya kalau sudah pergi haji itu udah hebat, ya kan. Akhirnya dia disuruh jadi imam, ya kan, suruh jadi imam. Rupanya bingung dia, ya kan, mana jadi imam tuh kayak mana caranya, tak tahu dia kan. Pas sujud nampak jendela masjid terbuka, pergi dia haji kabur, kan, tak pernah lagi balik ke masjid. Gitu. Jadi kalau udah balik dari Mekah tuh kemari, jangan ulangi tindakan-tindakan yang telah lalu. Itu namanya syukur nikmat sudah ke sana. Kalau dia ulangi lagi, kufur nikmat. Nah, itu dia. Famadzalika, maka tidaklah hal, maka famadzalika, maka apakah hal tersebut, alamatul hajjil mabrur, adalah tanda haji mabrur, dan tidaklah hal tersebut, ya, adalah tanda daripada haji mabrur, ya, bal alamatu, bahkan tandanya, ya, tanda haji mabrur itu ayyauda raghiban fil akhirah, ia kembali ingin ingin fokus untuk mendalami negeri akhirat. Muta'ahiban, dengan bersiap-siap, lil liqa'i rabbil bait, untuk bertemu dengan Tuhan al-bait Ka'bah, ba'da liqa'il bait, setelah bertemu dengan Ka'bah tadi. Nah, itu masih gini. Famadzalika alamatul hajjil mabrur, maka tidaklah itu, maksudnya apa? Maka tidaklah orang yang pulang dari Mekah tuh balik lalai, balik berbuat maksiat, itu adalah tanda haji mabrur, ya. Bahkan tanda haji mabrur itu ketika dia pulang dari rumah, ya kan, pulang ke rumah, dia semakin bersemangat untuk menghadap negeri akhirat, bertemu dengan Allah setelah dia bertemu pemilik Ka'bah. Nah, itulah tanda haji mabrur tadi, ya. Famadzalik, maka tidaklah itu, maksudnya itu apa? Ayyauda ilal ghaflati wal lahwi wal khawdi fil ma'asi. Nah, itu dia. Al-babu tsalitsu fil adabid daqiqati wal a'malil batinah. Nah, bab yang ketiga, adab-adab yang halus, yang lembut pada dan amal-amal batin. Apa amal batin yang mesti ada pada orang yang melakukan ibadah haji, ya?
Wa daqaiqul adab wa hiya sab'ah. Ada 7 adab-adab yang halus daripada ibadah haji. Ada 7. Jadi kalau kita pergi umrah, pergi haji kan, sudah belajar kitab Mau'izatul Mukminin ya kan, mantap kita. Kenapa setiap gerakan itu ada hal yang kita yang nampak di mata batin kita. Nah gitu. Jadi mungkin enggak sempat awak selfie lagi ya kan. Nah itu dia. Al-awwal, yang pertama, antakuna nafaqah. Bahwa adalah apa? Nafaqah. Jadi orang yang pergi haji itu kan perlu nafkah ya. Nafkah dia ke sana, kadang-kadang orang minta pula belikan oleh-oleh ya kan. Gitu kan. Keluarga yang ditinggalkan juga perlu belanja kan gitu. Itu nafkah itu halalan. Hendaklah yang dari yang halal. Pastikan yang dibawa itu adalah barang yang halal. Jangan pula hasil menipu orang untuk pergi umroh. Haji tujuannya supaya bersih harta tuh katanya. Nah, dibawa ke sana dulu, tak bisa. Wal hammu mujarradan lillah, dan alham ya, cita-cita, keinginan itu mujarradan lillah, semata-mata adalah keadaannya semata-mata untuk Allah. Untuk Allah. Wa ta'zima sya'airihi, dan mengagungkan syiar-syiar Allah. Ini harus kita bawa nih dalam hati kita. Nafkah halal, cita-cita semata-mata untuk. Jadi pergi ke sana tuh memang karena Allah. Ya. Jadi kita kalau memang bisa sebisa mungkin menutup ibadah. Kalau umrah kan sunnah kan, umrah yang wajib itu kan haji kan gitu kan. Nah kalau bisa kita ya hal-hal yang sifatnya sunnah itu tak usah kita menampakkan kepada orang, nah gitu. Tapi kadang-kadang perlu juga orang tahu kita haji supaya nggak dibilang pelit kan gitu kan. Tapi sebenarnya kalau hati kita kepada Allah, kita hanya menginginkan penilaian Allah, bukan penilaian makhluk. Nah gitu. Jadi jangan pula nanti mulai dari mau berangkat dari Duri, posting dulu kan, sampai balik ke Duri lagi di posting. Nah itu. Ini sebenarnya kita perlu bertanya, apa di dalam hati terdalam hamba tadi ketika dia melakukan itu. Ibadah itu untuk apa dilakukan? Nah gitu. Itu dia kan. Kalau Ustaz Nafis ya pergi itu tak tahu orang. Tiba-tiba udah pulang aja kan itu kan. Nah itu. Wa man hajja an ghairihi, siapa yang pergi haji karena selain Allah. Nah, karena an ghairi enggak. Wa man hajja an ghairi, bang siapa yang haji dari selainnya. Nah, maksudnya dia haji itu atas nama orang lain. Badal haji kan itu kan, menghajikan orang lain. Itu ada biaya badal haji itu 6 juta bisa tuh sekarang tuh kan. Nah, itu ada tuh. Fayambaghi ayakuna qasduhu ziyarata baitillahi ta'ala. Maka niatnya apa? Kalau dia itu membadalkan haji orang, niatnya mengunjungi Ka'bah, mengunjungi rumah Allah yang ada di Makkah. Itu niat yang dipasangnya pertama ya. Niatkan dalam hati kita waktu kita ke situ untuk berziarah ke Ka'bah. Wa muawanata akhihil muslim, yang kedua niatkan menolong saudaranya yang muslim. Nah, niat menolong. Bi isqatil fardhi anhu, dengan menggugurkan kefarduan dari orang lain tadi. Ketika kita membadalkan haji orang, berarti kita berziarah ke sana dan membantu orang. Itu niatkan dalam hati, pasang niat. La ayattakhidha dzalika maksabahu wa matjarahu, tidak menjadikan hal itu ya, menjadikan akan apa? Pekerjaannya dan perdagangannya. Jadi bukan untuk dijadikan pekerjaan dan urusan dagang ya ketika itu. Liyatawassala biddin, supaya ia sampai
supaya ia membuat sarana bidini ila dunia, dengan agama kepada dunia. Jangan jadikan itu pekerjaan perdagangan untuk dia jadikan sarana dengan nama agama kepada dunianya. Jadi memanfaatkan agama untuk dunia, ya. Fayad lubaddin bi'amalil akhirah, lalu dia menuntut dunia dengan amal akhirah. Bal liyatawassala bid-dunya ila din, bahkan seyogyanya yaitu membuat sarana dengan dunia kepada agama. Nah, dibalik, ya kan? Ai at-tamakkuni minal haji wa ziyarati fihi, yaitu mampu ia daripada haji dan berziarah pada haji tersebut. Jadi dia buat sarana dengan dunia itu untuk mampu minal haji, mampu daripada melakukan ibadah haji dan berziarah kemana? Ke rumah Allah pada saat berhaji, berziarah ke kubur Nabi SAW pada saat kita berhaji tersebut di Madinah, ya, ziarahnya. Ini niat itu harus kita benarkan dulu, nah, gitu ya, supaya kita mendapatkan kesempurnaan dalam ibadah tersebut. Berikutnya kita buka kitab Nurul Zalam, ya. Ini ada apanya? Kopi. Halaman berapa kemarin pilih? Hah? 5. Nanti ya. Lagi diprogramkan dulu. Kalau bisa selesai ini kan, itu kebanyakan kitab satu bentar ya selesai nanti kan. Itu. Perkataan An-Nazim kemarin kan, thumma salatu wassalamu sarmada ala nabi khairi man qad wahada wa alihi wa sahbihi wa man tabi'. Jadi selawat salam itu juga kepada keluarga Nabi, sahabat Nabi, dan yang mengikuti sabila dinil haqqi ghaira mubtadi', jalan agama yang benar yang tidak melakukan kebid'ahan. Wa alihi wa sahbihi, qauluhu wa alihi wa sahbihi. Dapat enggak? Pilih, dapat pilih. Hah? Belum. Dapat tak? Belum. Coba ada tak? Sebentar. 85. Iya. Nazam apa? Tadi kan nazamnya. Nih. Baris ke berapa tak? Ujung tuh. Baris ke-11 dari bawah sebelah kiri. Wa alihi ila akhiri. Al muradu bil al, yang dimaksud dengan al keluarga Nabi itu siapa? Ya kan? Kalau kita tanya siapa keluarga Rasul dalam nazam ini, maksud dari al itu, keluarga itu siapa? Karena kan ada nanti satu pemahaman yang mengkultuskan keluarga Nabi, tapi pada sisi yang berlebihan, gitu kan? Ada yang sampai menempatkan pada derajat kemaksuman, ya, artinya terbebas dari dosa dan kesalahan. Ada yang menempatkan pada posisi kelayakan hanya sahnya kepemimpinan itu kepada mereka saja, nah, gitu kan? Huna jami'ul mu'minin. Nah, di sini yang dimaksud dengan keluarga Nabi adalah seluruh orang-orang yang beriman. Seluruh orang-orang yang beriman.
Wa minhum al-anbiya wa umamuhum, maka termasuklah keluarga Nabi di sini para nabi dan umat-umat Nabi tersebut. Nah, itu termasuk itu. Ketika kita mengatakan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi, maksudnya wa ala jami'il mu'minin minhum al-anbiya'u wa umamuhum. Apa? Bukan. Ketika Syekh Nazim mengatakan kemudian salawat dan salam ke atas Nabi Muhammad dan keluarganya, maksudnya ke atas seluruh orang yang beriman dan termasuklah para nabi dan umat-umat mereka. Wa bi sahbihi, dan ini maksud dengan sahabat Nabi itu siapa? Dalam nazam nih, siapa dia? Alladzina ijtama'u bihi sallallahu alaihi wasallam ba'da risalati mu'minina, orang-orang yang berkumpul dengan Nabi setelah risalah dalam keadaan beriman. Ada orang bertemu dengan Nabi tapi sebelum Nabi menjadi utusan Allah, maka dia bukan sahabat kalau dia mati duluan. Nah, ada juga orang yang bertemu dengan Nabi setelah jadi rasulnya Nabi tapi kafir, dia bukan sahabat. Maka disitu dikatakan alladzina jitama'u bihi sallallahu alaihi wasallam ba'da risalati mu'minin, dalam keadaan beriman. Ini yang kita garis bawahi, dalam keadaan beriman. Nah, ya. Walau qabla al-amri bid-da'wati fi hali hayatihi fil ard, walaupun sebelum perintah berdakwah pada kondisi hidupnya di bumi, walaupun setelah Rasul itu jadi nabi, walaupun belum datang perintah untuk berdakwah kepada khalayak ramai ketika itu. Nah, gitu. Walau fi zulmatin, walaupun berkumpulnya dalam kegelapan, gelap gulita. Au kanu umyan, ataupun sahabat tadi orang buta, kalau dia pernah bertemu dengan Nabi, satu majelis dengan Nabi, misalnya duduk dengan Nabi, Nabi pernah memandangnya, itu sahabat kalau dia beriman. Wa illam yash'uru bihi, sekalipun mereka tidak mengetahui dengan Nabi, tidak sadar kalau mereka sedang berkumpul dengan Nabi. Kenapa? Karena gelap kondisi atau karena dia buta. Tapi Allah tahu, gitu kan? Orang lain tahu misalnya. Au kanu ghaira mumayyizin, atau dia tak bisa membedakan karena kondisi itu. Banyaknya orang enggak bisa dibedakan yang mana Nabi, mana yang lain. Au marin au naimin, atau dia itu cuma berlalu atau dia tidur ketika itu. Au lam yajtami'u bihi, atau dia tidak berkumpul dengan Nabi, ya kan? Lakin ra'au an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam, cuma dia itu cuma melihat Nabi saja dari jauh. Dia tidak satu majelis dengan Nabi tapi lihat Nabi dari jauh. Itu juga sahabat kalau dia beriman. Aw ra'ahumun nabi, atau Nabi yang melihat mereka. Walau ma'a bu'dil musafati walau sa'atan wahidah, walaupun bersama jauhnya jarak, walaupun dalam waktu yang sekejap. Itu sahabat. Nah, itu intinya ya. Intinya kalau kita lihat lagi di sini, dia beriman, dia pernah melihat Nabi atau pernah dilihat oleh Nabi, itu adalah sahabat. Wa yadkhulu fi sahabi, dan masuklah nanti pada kelompok sahabat siapa? Ibnu Ummi Maktum, Abdullah ibnu Ummi Maktum. Siapa itu? Seorang yang buta, salah satu dari muadzin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa nahwuhu minal umyan, dan yang seumpama Ibnu Ummi Maktum dari karangan orang-orang yang buta. Nah, sekarang pertanyaannya, kok namanya kok Abdullah
ibnu Ummi Maktum. Abdullah itu anak dari ibu yang ditutup, disembunyikan. Nah, gitu, disembunyikan. Apa maksudnya itu? Abdullah anak ibu yang disembunyikan. Apa tuh? Wa kuniyat ummuhu bihi, dan dikunyahkan ya. Ibunya tuh, ibu Abdullah ibnu Ummi Maktum itu dengan Ummi Maktum, likatmi basarihi, karena disembunyikannya pandangannya. Disembunyikan karena dia itu orang buta gitu ya. Orang buta siapa tuh? Ya ibunya ya. Kalau di sini likatmi basari, karena disembunyikan pandangannya. Pandangan daripada Ummi Maktum tadi ya. Atau bisa jadi karena disembunyikannya pandangan Abdullah tadi dari ibunya, sehingga dia tak melihat ibunya, ya kan? Jadi Abdullah anak dari ibu yang disembunyikan. Kenapa ibunya kok nisbat kepada yang disembunyikan? Karena disembunyikannya pandangan Abdullah kepada ibunya, dia tak bisa melihat ibunya. Wasmuhu Abdullah, namanya Abdullah, ahadul muadzinina lahu sallallahu alaihi wasallam, muadzin Nabi, dan termasuk umat Nabi siapa lagi? Wa yadkhulu Isa wal Khadir, dan masuklah juga Nabi Isa dan Nabi Khadir. Wa Ilyas, Nabi Ilyas. Kalau Nabi Ilyas kok jadi umat Nabi, kan itu kan? Karena dia termasuk nabi yang masih hidup setelah Nabi diutus menjadi Rasul. Ilyas alaihi wassalatu wassalam. Nanti bisa dibaca kitab-kitab lama ya tentang bagaimana ceritanya kok Nabi Ilyas itu termasuk orang yang dipanjangkan umurnya. Karena ada permintaan iblis, Rabbi anzirni ila yaumi yub'atsun, wahai Tuhan, wahai Rabb, tangguhkan hidupku sampai hari dibangkitkan. Kata Allah, qala innaka minal munzarin, kamu termasuk golongan orang-orang yang ditangguhkan. Ternyata ada beberapa orang yang ditangguhkan, beberapa jenis orang ya, beberapa orang, di antaranya Nabi Isa, Dajjal, termasuk Nabi Khadir dan Nabi Ilyas alaihi salatu wassalam. Bahkan ada yang mengatakan Nabi Idris, ya kan? Wa tadkhulul malaikatu alladzina ijtama'u bihi sallallahu alaihi wasallam fil ard, termasuk sahabat siapa? Malaikat yang mereka berkumpul bertemu dengan Nabi di bumi. Dia. Fa Isa alaihi salatu wassalam, dan Nabi Isa alaihi salatu wassalam itu akhirus sahabati minal bashar al-zahirin, adalah sahabat terakhir dari kalangan manusia yang zahir, nampak di bumi. Siapa sahabat Nabi terakhir nanti di bumi ini? Nabi Isa. Itu dia. Wa ammal malaikah, adapun para malaikat, fabaquna ila nafkhah, mereka tetap jadi sahabat Nabi sampai hari peniupan sangkakala. Nabi Isa terakhir sahabat kan dari kalangan manusia. Kalau dari kalangan malaikat, status sahabat itu tetap sampai ditiupkan sangkakala. Nabi Khadir gitu. Wal Khadir yamutu 'inda raf'il Qur'an. Nabi Khadir itu meninggal ketika Quran itu diangkat. Pada malam ketika Quran itu isinya, tulisannya, hafalan dari dada manusia diangkat semua. Dia. Waqila balmat, ada lagi yang mengatakan Nabi Khadir itu sudah meninggal. Tapi di sini pakai kata qil, sighat tamrid, ya kan? Menunjukkan lemah. Walhasil, kesimpulannya, annal Khadir wa Ilyas hayyani 'alal mu'tamad. Jadi Nabi Khadir, Nabi Ilyas itu keduanya hidup menurut pendapat yang dipegang. Nah, sekarang banyak orang ingin bertemu dengan Nabi Khadir, tapi jarang yang ingin ketemu dengan Nabi Ilyas gitu. Walakin, akan tetapi, Ilyasun rasulun ya.
Walakin Ilyasu ya, rasulun binasil Quran. Tetapi Ilyas itu seorang rasul. Jadi status Ilyas itu dulu itu rasul dengan nas Al-Quran ya. Walaupun dia sahabat Nabi, tapi dia dulu rasul dengan nas Quran. Qala ta'ala wa inna Ilyasa laminal mursalin. Sesungguhnya Ilyas itu termasuk golongan orang-orang yang diutus. Tapi jangan kita katakan Ilyas itu nabi ke-26, tidak ya. Wa amal Khadir, adapun Nabi Khadir itu kira-kira dia siapa tuh? Dia wali kah? Dia nabi kah? Dia rasul kah? Nah, ini khilafiyah nih ulama. Ini namanya furu'ul aqidah, cabang aqidah. Berbeda pendapat di sini tidak mengeluarkan seseorang dari Islam. Faqila huwa wali, ada yang mengatakan dia tuh wali. Waqila nabi, ada yang mengatakan dia nabi. Waqila rasul, ada yang mengatakan dia rasul. Sekarang mana yang kita pilih? Kata Syekh Nawawi, wa khairul umuri awsatuha, sebaik-baik perkara adalah yang pertengahan. Jadi dia nabi gitu. Nah, jalan tengahnya kan. Jadi Khadir itu siapa? Dia nabi, artinya kalau dia nabi berarti dia wali. Nah gitu. Nah itu ya, jadi ini yang mengatakan qila huwa wali nabi ya. Wa qad dzakara al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu fil Isabah adillata kulli qaulin. Jadi sudah disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dan As-Suyuti dalam kitab Al-Kawkib As-Sati' ya. Wa ikhtalafat fi Khadir ahlun nuqul, qila waliyun au nabiyun au rasulun. Nah, jadi inilah kira-kira pembahasan singkat tentang siapa itu sahabat Nabi dengan cabang-cabangnya, dan siapa yang dimaksud pada nazam ini dengan keluarganya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Baik, mungkin kita cukupkan saja. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau pengkhususan keluarga Nabi hanya pada dari Nah, itu dalam hal pembagian zakat. zakat saja. Zakat, menerima sedekah. Itu dia.